Perhatikan video ini. Mẹ cười à? Giờ thăm gì vậy nè? Muối, cao lẩu. Chọ, nayเลยครับนั่งเลยป้าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรIslam itu sempurna dia. Nggak hanya ngurusin negara, nggak hanya ngurusin tentang masalah distribusi pasar, sampai urusan berinteraksi sama anak pun diatur dalam Islam. Saya dulu nganggap bahwasanya sunnah untuk cium anak itu hanyalah sunnah yang karena kita ngelihat Rasulullah saja melakukan, kita melakukan. Tapi setelah saya melihat video ini, saya baru sadar ya. Apa yang kita berikan sama anak itu, itulah yang akan betul-betul akan diingat mereka ketika dewasa. Perhatikan dalam iklan tadi. Iklan itu walaupun bukan datang dari Muslim, tapi hikmah itu adalah miliknya seorang mukmin. Hikmah dari mana saja. Kita mendapati pada video itu adalah bagaimana kita menjumpai seorang anak kecil yang diberikan dengan kasih sayang, ketulusan, hanya mie dan kemudian hanya beberapa pak dari makanan. Dia membalas kontan ketika dewasa. Itulah kenapa dalam Islam setiap seorang ayah itu kalau mereka ingin menikmati kehidupannya, pastikan mereka dekat dengan anak-anak mereka, pastikan mereka sayang dengan anak-anak mereka, pastikan mereka sayang dengan anak-anak di sekitarnya. Karena bukan hanya sama anak kita, sama anak-anak yang ada di sekitar kita. Karena bisa jadi kebaikan yang pernah kita lakukan sama anak itu mungkin kita anggap biasa, tapi akhirnya anak itu ingat sampai akhirnya dewasa. Syekh Muhammad Uraifi menceritakan bagaimana dia pernah memberikan hadiah jam kepada seorang anak karena mampu menjawab. Lalu anak itu akhirnya jadi ulama dan menjadi imam dan ingat betul kebaikan dari Syekh Muhammad Uraifi ketika dia dewasa. Itulah kebaikan sama anak. Makanya Rasulullah SAW itu suka sekali bermain dengan anak-anak. Beliau suka mencium
bagaimana setiap anaknya, sampai kemudian beliau pernah mendapati Arab Badui berkata, kami adalah kaum yang tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka kemudian beliau berkata, awa amliku idza naza'allahu min qalbika rahmah. Gimana yang saya mau katakan kalau Allah sudah mencabut rahmat di hati kalian dengan kalian tidak mencium anak-anak kalian. Makanya Rasulullah memanjangkan sujudnya karena sedang bermain-main Hasan dan Husain. Suara terikan anak-anak saya ini di samping inilah yang akan menjadikan kehidupan kita itu terasa kualitasnya. Ketika kualitas hidup adalah ketika kita membuka diri bersama anak-anak, kebaikan yang kita lakukan, kecupan yang kita berikan, kemudian pelukan yang kita berikan, maka itulah yang akan menjadikan mereka nyaman dan kualitas hidup kita langsung naik beberapa persen gitu ketika kita membuka hati kepada anak-anak yang mereka itu polos pada kehidupan mereka. Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas ketika mempersiapkan wudhu, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, man da'a bi wudu'i hada, siapa ini yang mempersiapkan air wudhu ini? Ibnu Abbas ya Rasulullah. Maka dipanggil Ibnu Abbas, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita dahsyatnya sunnah ketika kita mencintai anak-anak dan membuka diri kepada anak-anak. Rasulullah kalau habis perang Mu'tah maka beliau pulang disambut sama anak-anak di Madinah. Rasulullah bermain kuda-kudaan sebelum sampai ke rumahnya dalam hadis yang sahih. Semua itu menggambarkan kepada kita bahwasanya luar biasa Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau ketika bersama dengan anak-anak. Ada seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Rabi, yang mana kalau wudhu sering sekali diajak bercanda oleh Rasulullah, diciprat-cipratkan air wudhu kepada Muhammad bin Rabi. Muhammad bin Rabi membalas itu kepada Rasulullah SAW, walaupun dia masih kecil. Nabi, orang yang mulia, orang yang dimana Allah mencintai, sangat mencintai beliau, tidak pernah gengsi, tidak pernah sungkan untuk membuka dirinya, memercikkan air kepada sahabat-sahabat kecil, bermain kuda-kudaan beliau. Itu menunjukkan kualitas kehidupan kita. Maka kualitas kehidupan kita itu berbanding lurus dengan kita membuka diri bersama anak-anak. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami buka diri kita bersama anak-anak. Makanya bermain dengan anak-anak itu kemudian memberikan kesan yang luar biasa. Saya masih ingat sekali, pengalaman saya sendiri. Saya dulu ketika kecil ada kakak kelas saya yang baik banget sama saya. Itu saya ingat sampai sekarang. Mungkin dia lupa, tapi saya masih ingat kebaikan-kebaikan beliau. Dulu di kota kecil yaitu Kudus. Dan itu betul-betul membekas. Apa yang kita peroleh di waktu kecil itu memori yang sulit terhapus. Makanya seorang ayah yang begitu dekat dengan anaknya di waktu kecil, maka anak itu akan dekat sekali dengan sang ayah ketika ayah itu tua dan sepuh. Dan itulah yang kita dapatkan. Makanya sampai kita mendapati kisah Nabi dengan Anas bin Malik. Sampai Anas bin Malik punya burung pun Rasulullah tahu, maka menamakan Anas bin Malik dengan Abu Umair. Karena Umair itu adalah burungnya Anas bin Malik. Ibnu Abbas yang pernah didekap oleh Rasulullah, lalu kemudian didoakan dan akhirnya menjadi ulama besar. Mu'ad bin Amr al-Jamuh, Muawis bin Afra yang akhirnya membunuh Abu Jahal karena masih usia beliau 14 tahun. Tapi sampai pedangnya lebih tinggi daripada tinggi mereka. Tapi karena kebaikan Rasulullah itu menggoreskan di dalam hati mereka luar biasa. Kualitas hidup kita berbanding lurus dengan kecintaan kita kepada anak-anak. Berbagi waktu dengan mereka. Bermain-main dengan mereka, ngajak mereka pergi, ngajak mereka dakwah. Saya kadang-kadang ngajak anak dakwah kayak bahasa, ngajak dakwah, dudukkan mereka di meja sesekali, ngajak mereka ke masjid untuk kemudian didudukkan di masjid walaupun mereka belum bisa diberitahu untuk tenang, kadang rame. Nah, itu wajar. Tapi kedekatan kita dengan anak-anak itu membentuk kualitas kehidupan kita naik beberapa persen.